Ustaz, karena pertanyaan baru ada dua, Ustaz mulai dengan menjawab pertanyaan yang datang melalui WhatsApp kepada Ustaz langsung. Ustaz baca dulu pertanyaan dan Ustaz jawab serba ringkas, walaupun pertanyaannya sangat panjang. Pertama, Assalamualaikum Uday. Mohon pencerahan mengenai belajar salat khusyuk, lahir batin. Sebenarnya pertanyaan ini muncul dari seseorang yang mendakwa kononnya salat yang kita lakukan ini hendaklah salat yang zahir dan batin. Kononnya barang siapa yang ibadat syariat yang lahirnya saja tanpa disertai hakikat dan batin, maka dia fasik, yaitu salatnya kulit sahaja. Barang siapa yang hanya ibadat daim, yang hakikat batin saja, tanpa disertai ibadat syariat yang lahir, maka dia adalah zindik, ibadatnya ditolak. Lebih kurang macam itu. Panjang pertanyaannya. Cuma Ustaz hendak jelaskan sedikit di sini. Dalam Islam, Ustaz lebih suka dengan pendekatan ini. Salat, kata para ulama, tak ubahnya bagaikan manusia. Manusia dinamakan manusia selagi ada jasad, tubuh badan yang kasar ini, dengan nyawa, roh, rohani. Manusia dinamakan manusia selagi ada jasmani dan rohani, tubuh badan kasar dan roh. Salat bagaikan manusia. Manusia tidak layak dikatakan manusia kalau hanya ada jasad tapi tidak ada roh. Mungkin namanya mayat, jasad. Mungkin namanya jenazah, bukan manusia. Demikian sebaliknya, bila ada roh saja, jasad tak ada, barangkali bukan manusia. Barangkali namanya malaikat, jin, syaitan, hantu. Manusia dinamakan manusia selagi ada dua, jasmani dan rohani. Dalam Islam, jasmaninya salat adalah pergerakan, bacaan. Takbiratul ihram, qiyam, baca Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud sampai salam. Itu badannya, jasadnya salat. Sedangkan rohnya salat adalah khusyuk. Khusyuk. Niat yang betul. Sebab ibadat tanpa niat tidak sah. Ketika takbir, niat. Itu rukun qalbi. Jadi ringkasnya, salat dengan pergerakan, walau lengkap macam mana, tapi tidak diikuti dengan niat dan tidak khusyuk dalam salat, tak sempurna salatnya. Atau pula ingat saja tapi tidak melakukan yang dipanggil dengan salat batin, juga tidak akan sah. Ustaz jawab seperti itu saja secara ringkas. Yang jelas, perkataan zindik tak akan diterima, salatnya sia-sia dengan uraian tadi, mesti tahu hakikat, makrifat. Kalau pergerakan saja itu namanya kulit dan sebagainya, ini semua bahasa-bahasa orang-orang tarikat yang kita tak perlu ambil kira sangat. Sebab apa yang mereka ucapkan itu tidak ada asas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar.
dengan salat dan sabar. Sesungguhnya salat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Allah sendiri yang explain pada ayat berikutnya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk dalam salat itu bagi mereka salat itu tidak berat, ialah orang yang yakin bahawa dia akan balik kepada Allah dan kepada Allah lah mereka akan kembali. Dia yakin bahawa dia akan menemui Allah. Yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mulaqu dengan kata liqa tadi, talaqi tadi, bertemu dengan Allah dan dia akan kembali. Bila ada sifat itu, orang itu akan khusyuk dalam salat. Begitu juga pada ayat 2 dari surat Al-Mu'minun. Setelah menyebut qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Lalu syarat pertama untuk jadi mukmin yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang khusyuk dalam salat. Biar kita beribadat dengan cara apa yang Allah katakan dalam Quran, apa yang Nabi kata, bukan kata-kata ahli tarikat yang tidak ada asas sama sekali dari Quran dan Sunnah. Selalu gunakan akal sahaja. Baik, kita teruskan. Assalamualaikum Uday. Mohon pencerahan mengenai cara salat. Ini disampaikan oleh Ustaz ini. Ustaz ini, dia ada gambar yang dikirim oleh jemaah, iaitu tentang salat duduk di atas kursi. Allahu Akbar. Sebenarnya pertanyaan ini sudah Ustaz jawab berkali-kali. Sebab versi salat di atas kursi ini, setahu Ustaz tak kurang dari 7 versi. Semua mengatakan dialah cara yang betul. Yang lain tak betul. Tak sah. Bagi Ustaz senang saja. Hadis Nabi, hendaklah kamu salat fardu dalam keadaan berdiri, tak mampu boleh duduk, tak mampu boleh baring. Agama adalah mudah. Mengapa kita tidak susah-susah sangat? Tak mampu berdiri, duduk. Atau umpamanya takbir dalam keadaan berdiri, bila sudah rasa sakit lutut, duduk, sediakan kursi di bawah untuk kita duduk. Tak ada kursi pun duduk di bawah. Begitu mudah. Kita pula katakan ini. Nah, Ustaz rasanya sudah jawab terdahulu. Ustaz, dalam Al-Quran tidak ada satu pun ayat ini. Kawan saya kata, pertanyaan ketiga, kawan saya kata dalam Quran tidak ada satu pun ayat mengatakan anjing itu haram dimakan. Malah daging anjing yang dilatih untuk memburu itu halal untuk dimakan. Nah, pertanyaan ini salah. Pertanyaan ini menunjukkan bahawa orang ini jahil dalam agama. Yang ada dalam Al-Quran itu, jika kamu berburu bersama dengan anjing yang terlatih. Disuruh pergi, dia pergi. Kencang macam mana pun dia berlari, kamu panggil dia akan balik. Walaupun ketika itu dia sedang mengejar binatang yang kita tembak atau yang kita panah. Pergi bila disuruh, berhenti atau balik bila disuruh. Itu ciri-ciri anjing yang terlatih. Yang ada di dalam ayat, bila anjing tersebut bawa binatang yang kita tembak atau panah itu mati, halal dimakan binatang tersebut. Burung ke, kijang ke, pelanduk ke, bukan anjingnya. Bukan anjing itu halal dimakan. Ini pertanyaan orang yang jahil. Minta maaf. Ayat itu menyebut binatang yang ditangkap itu ternyata sampai kepada tuannya, burung ke, pelanduk ke,
Dan burung-burung yang lain halal dimakan walaupun burung tersebut sudah mati. Sudah mati. Tapi dengan syarat, kata ulama fiqh, ketika menembak, baca bismillah. Ketika memanah, baca bismillah. Oleh sebab itu, bila anjing tersebut bawa, dalam keadaan binatang buruan itu sudah mati, halal dimakan. Begitu uraian ulama fiqh. Bukan halal daging anjing. Nah ini kalau tidak belajar agama, dia akan jadi macam itu. Dan ini Muslim pula yang cakap. Na'udzubillah min zalik. Okey, sekarang Ustaz akan jawab apa yang tertera di dalam Facebook. Ni Nur Sita. Assalamualaikum Ustaz, saya ada soalan. Salah satu yang dapat menolong kita bila sudah mati ialah ilmu yang bermanfaat. Betul? Betul sangat. Jika ilmu kita itu diamalkan oleh orang kafir, adakah kita sama mendapat pahalanya? Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kelebihan ilmu ini untuk membawa kita ke syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang bersungguh-sungguh melalui jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Lebih-lebih lagi ilmu itu kita amalkan. Lebih-lebih lagi ilmu yang kita amalkan, kita sebarkan pada orang lain. Hatta orang kafir. Jika ilmu yang bermanfaat itu, dan ilmu yang bermanfaat sangat banyak. Bercakaplah dengan percakapan yang sopan. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Akhirnya hatta orang kafir tersebut jadi baik dengan ibu bapaknya. Hatta orang kafir jadi sopan dalam bercakap. Kita akan dapat pahala. Tetapi dengan satu catatan, adapun orang kafir tersebut walau baik macam manapun pada ibu bapaknya, walaupun dia bersopan santun dalam bercakap bekas berkat didikan kita, tapi kebaikannya tidak ada value, tidak ada nilai di sisi Allah di akhirat nanti. Sebab apa? Tidak ditolak, tidak diterima, ditolak karena kesyirikan yang dia miliki. Apakah dia beragama Buddha, menyembah berhala? Apakah dia beragama Kristian, beranggapan Isa itu Tuhan atau anak Tuhan? Semua itu penyebab kebaikan-kebaikan yang dia lakukan hancur, tidak ada nilai di sisi Allah. Itu sebabnya Allah berfirman pada satu ayat, haba'am mansura. Kebaikan-kebaikan orang kafir di akhirat nanti bagaikan debu yang diterbangkan angin. Jangankan amalnya, kebaikannya, agamanya Allah reject. Sila lihat ayat 85 Ali Imran. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam, sekali-kali tidak akan diterima agamanya itu. Dan di akhirat dia pasti termasuk orang-orang yang merugi. Ini jawaban Ustaz tentang ilmu yang bermanfaat. Apalagi kalau ilmu yang kita sampaikan itu sehingga orang kafir memeluk Islam. Oh, besar sangat ganjarannya. Besar sangat ganjarannya. Yang kedua, safar, otai safar. Ustaz, sujud sahwi terjadi bila terlebih rakaat. Terkurang rakaat.
atau ragu-ragu. Bagaimana caranya, Ustaz? Ada bikin sebelum salam dan selepas salam. Yes. Ustaz dah jelaskan sebelum ini. Yang popular di dalam masyarakat Nusantara, sujud sahwi sebelum salam. Selesai tahiyat akhir dan doa, bila dia tertinggal umpamanya tahiyat awal, bila dia ragu-ragu umpamanya bilangan rakaatnya untuk maghrib, 2 atau 3, dia hendaklah tambah satu lagi. Kemudian dia sujud sahwi sebelum dia memberi salam. Ini yang popular di dalam masyarakat kita Nusantara. Tapi sebenarnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujud sahwi boleh dilakukan 2 cara. Before salam atau after salam. Sebelum salam boleh, macam yang kita biasa lakukan. Tetapi apabila kita beri salam, kita belum sujud sahwi. Walaupun sudah salam, kita sujud lagi 2 kali. Sujud 2 kali, sujud sahwi 2 kali. Kemudian sudah sujud 2 kali, salam sekali lagi untuk menamatkan salat kita. Wallahu a'lam. Terakhir, Pak Ustaz, apa maksud khusyuk? Apakah berdiri macam tentera di dalam atau ketika berdiri? Hadirin dan hadirat, khusyuk dalam Islam sebenarnya ada 2. Yang pertama namanya khusyukul qalbi, khusyuk hati. Khusyuk hati, bukan busuk hati. 2 yang tak sama. 2 yang tak sama. Khusyuk hati, khusyukul qalbi. Bahasa Arab busuk hati ini khubsul khaba'ith. Busuk hati itu di antara pendorong orang jadi hasad dengki. Itu busuk hati. Khusyuk terbagi 2. Pertama namanya khusyukul qalbi, khusyuk hati. Yang kedua, khusyukul jawarih. Jawarih ini anggota, khusyuk anggota. Ketika menafsirkan ayat pertama dan kedua dari surat Al-Mu'minun yang Ustaz bacakan tadi. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang beriman yang macam manakah yang beruntung itu? Pertama-tama disebut sifatnya pada ayat berikut. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka salat, mereka khusyuk dalam salat mereka. Bila ditanya, apa sebab Ustaz ayat itu turun? Ane coba dengar. Kebetulan Ustaz teringat ketika menulis tentang ayat tersebut. Ketika salat mula-mula diwajibkan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika salat mula-mula diwajibkan, sahabat-sahabat Nabi bila salat, Allahu Akbar, lalu mukanya mendongak ke langit, menoleh ke kiri dan ke kanan, banyak bergerak. Begitu salat mula-mula diwajibkan ke atas para sahabat. Sahabat salatnya dalam keadaan banyak bergerak, anggotanya. Sehinggalah akhirnya
disebabkan peristiwa tersebut turun ayat qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman yang ciri-cirinya alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang khusyuk dalam salatnya. Dan kata ulama tafsir, khusyuk di sini ada dua maknanya. Khusyukul qalbi, khusyuk hati, dia memahami bahwa dia sedang berada di hadapan ilahi. Dia sudah tahu bahwa segala gerak-geriknya, hatta dalam hatinya Allah pantau, Allah monitor. Dan yang kedua khusyukul qalb, khusyukul jawarih, khusyuk anggota. Oleh sebab itulah sejak daripada itu Nabi menyuruh supaya sahabat-sahabat setelah selesai takbiratul ihram, mata hendaklah ditujukan ke arah tempat sujud. Tempat sujud. Bukan ke atas, ke kiri, ke kanan. Bukan. Banyak bergerak, tidak. Tempat sujud. Itu sebabnya khusyuk yang dituntut sebenarnya kedua-duanya. Cuma apabila kita compare, sebab Ustaz berasal dari Nusantara, tapi Ustaz juga 8 tahun berada di Saudi Arabia. Khusyuk anggota orang-orang kita cukup hebat. Sampai ada jemaah makmum yang batal pun dia tidak mau melangkah untuk mengisi kekosongan saf orang batal. Orang sebelah batal pun bergeser pun tak mau karena terlalu khusyuk anggota. Tapi jangan tanya khusyuk hati. Mula takbir saja dah melayang-layang fikirannya dengan story-story lama 20-30 tahun yang lalu. Ingat tak ingat, bila dah dekat salam baru teringat yang kita dalam salat. Ini masalah kita. Tak sempurna. Orang Arab pula, apa kerjanya? Allahu Akbar. Ada serbannya ini. Ustaz pernah tengok ketika belajar dulu di Saudi Arabia. Ketika sujud terjatuh duitnya. Kebetulan di sampingnya. Waktu duduk sempat diambil dan dihitung lagi. Baru masuk poket. Jadi Ustaz hanya hendak jelaskan khusyuk yang sempurna, khusyuk anggota dan khusyuk hati. Jadi pertanyaannya tadi, apakah yang dimaksudkan khusyuk itu berdiri macam tentera? Yes. Khusyuk anggota macam itu. Khusyuk anggota macam itu. Jangan banyak gerak kecuali bila diperlukan saja. Tapi sebenarnya yang dituntut khusyuk itu adalah dua, hati dan anggota. Dan definisi khusyuk yang paling bagus, sebagaimana definisi yang disebut sendiri oleh Allah pada ayat 45-46 dari surat Al-Baqarah, ayat yang Ustaz bacakan tadi. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat sungguh-sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Lalu Allah tafsirkan sendiri. Allah explain pada ayat berikut. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk bagi mereka salat itu tidak berat tapi ringan, ialah mereka yang benar-benar yakin bahawa mereka akan balik pada Allah. Mereka akan menemui Allah. Dan kepada Allah lah mereka akan balik. Apalagi mereka ingat sabda Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-salah. Idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Pertama-tama yang Allah akan tanya nanti setelah awak mati adalah tentang salatmu. Bila salatmu sempurna, amal-amal lain turut sempurna. Bila salatmu saja dah rosak, amal-amal lain semuanya rosak. Oleh sebab itu, orang yang berkeyakinan bahawa dia akan ditanya nanti, bila pertama-tama yang kita tanya tentang salat,
jangankan meninggalkan salat. Sengaja delay salat pun dia rasa berat. Takut mati sebelum salat. Atas dasar itulah kitab semacam ini, Ustaz rasa perlu untuk Ustaz tulis. Dah lama buku ini. Tahun 90 dulu Ustaz dah tulis ini. 30 tahun yang lalu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi definisi salat banyak sebenarnya. Ustaz ada satu buku yang menyebut ada 33 cara untuk mendapat khusyuk dalam salat. 33 cara. Cuma 33 cara ini dia terbagi kepada dua saja. Terbagi pada dua saja untuk senang ingat. Pertama sekali yang kita perlu ingat untuk dapat khusyuk, lakukanlah perkara-perkara yang boleh menambah khusyuk awak. Boleh menambah khusyuk kamu. Perkara kedua, hindarkan olehmu segala perkara-perkara yang boleh merosak khusyuk kamu. Apa maksudnya, Ustaz? Maksudnya begini. Kalau kita salat sendirian di rumah, tolong salat adalah dekat dengan dinding. Sehingga kita tidak terlihat benda-benda lain yang boleh mengganggu kita punya khusyuk. Dekat dinding. Sebab bila kita jauh dari dinding, depan pula ada almari, di sini pula ada gambar family, di sini pula ada bunga, di sini pula, lalu boleh mengganggu pemandangan itu. Itu yang kedua, yang boleh menambah khusyuk. Tolong ingat apa makna bacaan awak, walaupun garis besarnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Walaupun garis besarnya saja. Baca khasnya Al-Fatihah ayat demi ayat. Fahami maknanya. Yang ketiga, gunakan sajadah, kalau boleh sajadah jangan banyak gambar-gambar. Plan saja. Itu perkara-perkara yang boleh menambah khusyuk. Nah, Ustaz buat contoh 3 saja. Contoh lain atau perkara lain yang boleh menambah khusyuk. Hindarkan olehmu perkara-perkara yang boleh merosak khusyuk. Salat memakai pakaian yang terlalu sempit. Ini juga mengganggu. Jadi pergerakan kita itu tidak selesa. Yang kedua, hindarkan kata Nabi. Bila kedengaran azan, lalu hidangan makanan sudah dihidangkan, lunch, dinner, sedangkan azan. Lalu jangan sekedar buka tudung saji langsung pergi. Buka tudung saji, lalu kita salat. Ingat, bila sudah terbuka tudung saji, nampak bermacam-macam lauk, lalu salat. Dalam salat itu akan ingat semua benda-benda ini. Sebabnya kata Nabi, apabila kamu sudah dihidangkan makanan, makan dulu, baru salat. Yang ketiga contohnya, jangan salat dalam keadaan mau berak, mau kencing, mau buang angin. Karena tidak kejarkan imam, lalu kita tak lepaskan itu dahulu, sebab selama itulah kita tak akan khusyuk. Yes, itu di antara panduan ringkas yang dapat Ustaz sampaikan. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sehingga kita jumpa esok insya-Allah dalam bab akidah. Apakah jam 10.30?
sambungan bahagian akhir dari iman pada takdir, dan petangnya iaitu asas-asas akidah, kalau tak salah siri yang kelima kalau tak salah, atau yang keenam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.